Jadi mau ke tempatnya Nia, bukan tempatnya sih tapi wawancara Nia. Hari ini ketemu dia launching buku. Kalau ke daerah sana gue males banget naik mobil, jadi selalu naik MRT. Gue kalau kesini tuh nggak ngeliat kayak jumpa fans sama Irwan no. Irwan di mana-mana. Sama Kia tuh. Jadi ini adalah karyanya Nia Ramadhani dan hingga saat ini pemesanan secara online sudah mencapai 1.500 eksemplar. Wow, luar biasa ya. Kita sambut bersama penulis novel cerita Ade, Ibu Nia Ramadhani Bakri. Selamat datang Ibu, boleh sebelah sini. Mbak Nia, Iya. apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Semuanya yang udah datang juga terima kasih sudah menyempatkan datang kepada aku. Jadi aku sekarang lagi, ya pokoknya mengutamakan diri dan juga pokoknya membahagiakan diri dulu sebelum membahagiakan orang lain. Aku nggak mau lagi berbuat sesuatu hanya untuk kesenangan orang lain gitu sih. Yang jelas masalah itu mendewasakan kita. Saat kita punya masalah pasti kita akan cari tahu apa sih kenapa kayak gini. Akhirnya kita berkaca lagi, kemarin kenapa gue salahnya apa. Saat kita lagi hidup oke-oke aja biasanya kita tidak berubah. Biasanya kita begitu aja jalanin hidupnya gitu. Nah pada saat kena masalah itu jadi mendewasakan kita, dan apalagi terlebih aku kemarin aku dapetin banyak hal sih Kak. Dan alhamdulillah yang perlu dijaga dan yang perlu terus dipupuk adalah support system kita. Masalah aku yang kemarin, kalau keluarga, teman-teman, suami tidak mendukung segitu penuhnya, mungkin aku juga nggak bisa cepat berdiri lagi. Tapi sekarang aku alhamdulillah seneng, dan aku juga tidak malu untuk memuji diriku sendiri bahwa Nia, kamu bisa tidak berlama-lama berdiri dalam gelap. Gitu sih Kak. Wow, tepuk tangan dulu dong. Coba yang berkenan, silakan dibuka dong. Nanti aku akan jalan ke situ, kira-kira 3 orang. Aku pengen tahu, kalau pengen tahu. Nanti setelah selesai, aku pengen dengar kalau diperbolehkan sama kalian ya. Yes. Oke, silakan Berani mau share apa sih yang atau dirasain mungkin aku dari jalan-jalan ke sana. Ya, boleh. Boleh maju ke depan, Kak Amin. Kalian dijebak. Tepuk tangan dong buat Amin. Terima kasih. To be honest, until this day, kalau ada orang tepuk tangan saya berdiri di depan, saya tuh suka agak gemeter sampai hari ini ya. Mungkin saya salah satu orang yang paling gak pede kan. Tapi ya gimana, namanya hidup kan. Everybody have their own struggle. Everybody have their own insecurity. And each day we got to find out, we got to find lawan setan dalam diri kita kan. Tadi saya nulis sesuai apa yang perintahkan. Iya. I'm sorry for being this beautiful widow. Nothing's wrong. You are just born so special. Oh. Jadi buat kita yang terakhir agak aneh, banyak mendapatkan judgment public. Sebenarnya saya paling menghindari kata-kata berbeda atau aneh atau ajaib. Saya ngerasa semua orang itu terlahir spesial. Nggak ada yang aneh kok dengan diri kita. Semua orang terlahir spesial, semua orang terlahir istimewa. Dan itu membuat masing-masing dari kita terlihat unik gitu kan. Itu satu. Terus berikutnya saya tadi nulis, thanks for always being you while others hard to find out themselves. Terima kasih ya. Betul. Ya, terus Artinya apa tuh? artinya makasih udah selalu jadi diri sendiri, sementara yang lain susah banget menemukan cara untuk menjadi dirinya sendiri. Jadi kita harus bangga padanya kita sudah menemukan sejatinya, our inner self, yang orang lain bahkan sampai lewat pun nggak tahu dirinya siapa. Itu yang membuat manusia kadang jadi bingung, jadi jahat, jadi heartless, jadi bitching one to another gitu kan. I love you, me, myself and I, cause you, we are standing still until this day. Jadi saya berterima kasih sama diri saya
kepada diri saya sendiri, saya lagi, karena kalau bukan kita sebagai executive decision maker-nya ya, kita nggak bisa expect orang, nggak bisa ngarep orang untuk nolong kita, untuk ada buat kita. Pada akhirnya kitalah yang harus dan selalu menjadi pahlawan buat diri kita, itu aja. Luar biasa, amin. Ya udah sih, yang namanya hidup, semua orang pasti punya masalah. Kenapa kita nggak punya rasa welas asih terhadap sesama? If you don't have something nice to say, better you shut ya. Kalau nggak punya sesuatu yang bagus untuk dikatakan, lebih baik diam. Dan buat saya pribadi, saya nggak akan pernah punya judgment towards other people ya. Saya nggak pernah punya penghakiman terhadap orang lain, apapun itu. Karena saya tahu tiap hari orang tuh berjuang, berusaha, punya struggle-nya sendiri. Jadi lebih baik bisa berkata yang baik. Kenapa kita harus berkata buruk? Bukan masalah PRS atau fake ya. Karena tiap hari itu orang tuh hidupnya udah struggle banget. Jahat banget kalau kita masih nambahin, itu aja sih kalau buat saya. Terima kasih. Cakep banget ini, jadi psikolog kayaknya bisa nih ya. Tadi saya highlight waktu Amin bilang bahwa setiap orang dilahirkan secara istimewa. So everybody is uniquely designed. That is what we call Allahu Akbar. Bermiliar orang diciptakan, tidak satu pun yang persis sama. Bahwa kita semua pernah berbuat kesalahan. Everybody makes mistake. Tetapi sebesar apapun kesalahan, tidak ada yang tidak bisa diperbaiki. Jangan pernah berdiri di dalam kegelapan. Di dalam gelap, bayangan kita sendiri pun ikut lari. Di dalam gelap, tidak ada orang yang bisa lihat kita. Tidak ada orang yang bisa nolong kita. Jangan pernah berada dalam kegelapan. Thank you so much. Thank you so much. Terima kasih Mama Idit. Tepuk tangan dong buat Cire. Ya, setelah tadi kalau misalkan nulisin sesuatu atau kita memberi penghargaan sama diri kita sendiri, sering nggak ngelakuin kayak gitu? Kalau misalkan enggak, pas tadi ngelakuin rasanya apa sih? Kalau misalnya aku mungkin kayak sebagai ibu, untuk ibu 3 anak itu nggak gampang ya. Aku lumayan ngalamin struggle tuh waktu anak pertama, karena terlalu fokus ngebaca semua komen orang terhadap pola didik aku ke anak aku sendiri, dan itu stres banget. Sebenarnya di samping itu penting banget, kita yang paling tahu diri kita sendiri, dan kita akan capek dan jiwa kita akan sakit kalau terlalu terpatok sama mulut orang lain, which is mereka nggak pernah tahu gimana perjuangan hidup kita. Mereka hanya tahu lihat sosial media kita yang kita nggak pernah cerita semuanya. Jadi menurut aku, kita ngasih penghargaan untuk diri kita sendiri itu penting banget. Bukan berarti over proud, pasti semua orang punya kesalahan. Kita juga harus introspeksi. Kalau aku lebih kayak setiap hari aku mikir, aku salah apa hari ini? Oh, tapi aku udah ngelakuin yang ini kok. Oh, mungkin besok bisa lebih baik lagi ya. Shiren, kamu udah ngelakuin yang terbaik, karena setiap ibu pasti mau yang terbaik buat anaknya. Dan apapun mereka yang kedepannya, bukan terpatok sama mulut orang, tapi gimana caranya kita bisa mendidik mereka dengan cinta, dengan kasih sayang. Dan itu pun untuk kita, bukan buat orang lain. Gitu sih. Jadi standarnya ya udah apa yang terbaik buat diri kita sendiri aja. Itu sih. Congrats ya. Luar biasa. Jadi itulah yang memanage diri kita. Tua gue ya. Luar biasa loh ternyata ya. Udah tua, Bo, kita, Bo. Dulu teman main sinetron bareng gitu ya. Thank you, Sinta. Terima kasih Shire. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semuanya yang sudah tadi mengikuti games yang cukup luar biasa. Simple tapi ngena banget iya, ya. tapi memang bener yang tadi pertama aku bilang kan, Kak. Memang kita harus sekarang mengutamakan diri kita dulu, jangan pernah menomorduakan diri kita. Karena aku ngelihat orang-orang yang beranggapan tentang aku tuh mikirnya terlalu arogan, orang-orang yang merasa bisa menilai aku hanya melihat dari luarnya aja. Karena apa yang kita taruh di sosial media itu adalah apa yang kita mau mereka tahu. Sebenarnya kan kita juga ya orang-orang yang terdekat aja yang tahu. Betul, kan? betul. Gitu. Jadi memang harus mulai dari sekarang harus menyehatkan jiwa kita sendiri dulu, bukan untuk menyenangkan atau mendapatkan approval dari orang lain. Exactly, tepuk tangan dulu dong. Banyak banget pelajaran yang kita dapat ya dari hari ini ya.
Mama girang, "Keterima apa, Ma? Jadi pemeran sinetron bidadari." Aku tidak percaya ini benar-benar terjadi. Aku senang banget. Oma memelukku. "Kamu kepilih peranin jadi Helen," kata Mama saat giliran dia memelukku. Malam minggu ramai banget ya. Parah. Parah loh. Ramainya ramai banget. Gue tuh pengen banget ngobrol panjang sama Nia sebenarnya. Nanti insya Allah kapan-kapan kita janjian ya. Tapi intinya yang gue suka banget adalah dia bisa bangkit. Semua orang punya masa lalu, tanpa membenarkan masa lalunya ya, salah tetap salah. Tapi dia bisa bangkit dari situasi itu. Semua orang pasti punya kesalahan. Mudah-mudahan Allah bantu untuk bangkit lagi, dan Nia udah bangkit lagi. Mudah-mudahan dengan buku ini orang lebih tahu dia tuh gimana sih. Orang kan kadang-kadang tuh menilai artis tuh hanya dari sosial media. Udah kayak dari orok misalnya contoh gitu kan. Kan nggak tahu ya hidup orang kayak gimana gitu ya. Semua orang punya masalah masing-masing lah. Mudah-mudahan yang terbaik buat Nia, doa aku mudah-mudahan dia diberkahi lembaran hidup yang baru. Mudah-mudahan jadi Nia yang lebih baik lagi.